Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang luar biasa ini, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang telah membersamai kita walaupun dalam presentasi dalam bentuk video, dan terima kasih juga kepada seluruh kawan-kawan pemakalah dan seluruh kawan-kawan di kelas bersedia untuk melaksanakan presentasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah, untuk presentator yang pertama kami persilahkan kepada saudari kami yaitu Salma Fitri. Kepada saudari Salma kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Yusuf yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang filsuf atomis. 1. Leukipos. A. Riwayat hidup Leukipos. Leukipos adalah pendasar aliran atomisme. Menurut banyak kesaksian, ia berasal dari kota Miletos, tapi banyak juga kesaksian ia berasal dari kota Elea. Menurut beberapa kesaksian, Leukipos mempunyai hubungan dengan mazhab Elea. Mungkin ia menetap di sana untuk beberapa waktu dan merumuskan filsafatnya sebagai kritik atas filsafatnya Elea. Aristoteles dan filsuf-filsufnya sesudahnya seringkali menggabungkan nama Leukipos dengan Demokritos bila ia menguraikan ajaran atomisme. Menurut garis besar, ajaran atomisme berasal dari Leukipos. Yang kedua yaitu tentang Demokritos. A. Riwayat hidup Demokritos. Demokritos lahir di kota Abdera di pesisir Trangke di Yunani Utara. Ia hidup kira-kira dari tahun 460 sampai tahun 370. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Diceritakan bahwa di masa mudanya ia mempergunakan warisannya untuk berpergian ke Mesir dan negeri-negeri timur lainnya. Demokritos juga mempunyai alirannya yaitu tentang ajarannya yaitu tentang yang disebut dengan mengenai manusia. Menurutnya jiwa juga terdiri dari atom-atom, yaitu atom-atom bundar yang tidak mengait atom-atom lainnya dengan gampang masuknya antara semua atom lainnya. Atom-atom dan berbentuk sama seperti benda itu. Gambaran-gambaran ini masuk panca indera, dengan demikian disalurkan ke arah jiwa yang juga terdiri dari atom-atom. Kita melihat misalnya, karena atom-atom dari gambaran-gambaran itu bersentuh dengan atom-atom jiwa. Karenanya menurut Demokritos, bukan saja peraba yang bekerja berdasarkan kontak langsung, melainkan juga semua macam pengenalan indrawi lainnya dilakukan dengan cara itu. Dan Demokritos juga mempunyai etika, karena pikiran-pikiran Demokritos yang menyangkut tingkah laku manusia disebut dengan etika. Asal saja kita insyaf bahwa ajarannya tidak bersifat sistematis. Barangkali kita dapat menyingkatkan etika Demokritos sebagai berikut. Ideal tertinggi dalam hidup manusia adalah eutimia, keadaan batin yang sempurna. Ideal ini tercapai dengan menjangkakan secara seimbang semua faktor dalam hidup, kesenangan dan kesusahan, kenikmatan dan pantang. Jadi etikanya dijiwai oleh prinsip Yunani yang klasik, keseimbangan. Kesenangan adalah ukuran bagi tingkah laku manusia. Sebaiknya manusia mengatur hidupnya demikian rupa sehingga ia mengalami kesenangan sebanyak mungkin dan kesusahan sedikit mungkin. Baiklah, hanya itu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Angel. Kepada Angel dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ajaran atomisme. Filsuf atomisme juga berusaha memecahkan masalah yang diajukan mazhab Elea, seperti Empedokles dan Anaxagoras
Mereka pun berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukan satu, melainkan terdiri dari banyak unsur. Dalam hal ini, mereka sepaham dengan ajaran pluralisme, tetapi bertentangan dengan Empedokles dan Anaxagoras. Mereka berpikir bahwa unsur-unsur itu tidak dapat dibagi-bagi lagi, karena unsur itu diberi nama atom. Atomos, dari A, tidak ada tomos, sama dengan terbagi. Atom-atom itu merupakan bagian-bagian materi yang begitu kecil, sehingga mata kita tidak mampu mengamatinya. Dengan 3 cara, atom itu berbeda satu sama lain. Satu, dengan bentuknya. Yang kedua, dengan urutannya. Yang ketiga, menurut posisinya. Tetapi atom itu sama sekali tidak mempunyai kualitas. Itulah perbedaan lain lagi dengan anasir-anasir Empedokles dan benih-benih Anaxagoras. Menurut Leukipos dan Demokritos, jumlah atom tidak terhingga. Tentang setiap atom dapat dikatakan apa yang telah dikatakan Parmenides tentang yang ada. Tidak dijadikan, tidak dapat dimusnahkan, tidak berubah. Tetapi mereka tidak setuju dengan filsuf Aleayu sejauh ia berpendapat bahwa tidak ada ruang kosong. Sebab seandainya tidak ada ruang kosong, bagaimana mungkin atom-atom bisa bergerak? Suatu atom hanya dapat menduduki suatu tempat tertentu bila sebelumnya tempat itu kosong. Aristoteles menyingkatkan pendirian Leukipos dengan mengatakan bahwa menurut dia yang tidak ada seperti juga yang ada. Rumus yang tidak enak kedengarannya bagi telinga filosof itu dapat dimengerti dalam konteks uraian Aristoteles. Ia menyebut dengan yang tidak ada dimaksudkan ruang kosong. Ia menyebutnya yang tidak ada karena cara beradaannya tidak dapat disamakan dengan suatu yang material, seperti udara misalnya. Jadi maksudnya bahwa ruang kosong harus dianggap real, sama real seperti benda-benda material. Ruang merupakan sesuatu yang real sebagai syarat untuk geraknya atom-atom. Kita dapat menyimpulkan bahwa realitas seluruhnya terdiri dari 2 hal. Di satu pihak atom yang dinamai yang penuh, dan di lain pihak ruang di mana atom-atom bergerak dinamai yang kosong. Para atomis menyangka bahwa atom-atom selalu bergerak. Apakah sifatnya gerak itu? Epikuros yang melanjutkan teori atomisme di kemudian hari, sekitar awal abad ketiga sebelum Masehi, akan mengatakan bahwa atom-atom itu menuju ke bawah dengan gerak garis lurus. Dengan lain, perkataan atom-atom itu selalu mempunyai kecenderungan untuk jatuh. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Nur Fadila Siregar. Baik, terima kasih kepada saudari Angelika Tirta Oswari yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kami. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kaum Sofis atau Protagoras wafat pada tahun 411. Yang pertama yaitu kaum Sofis. Beberapa ciri sofistik. Aliran yang disebut posistik tidak merupakan suatu mazhab yang dapat dibandingkan dengan mazhab Elea umpamanya beberapa dengan suatu mazhab. Para sofis tidak mempunyai ajaran bersama. Sebaliknya, sofisti dipandang sebagai suatu aliran atau pergerakan dalam bidang intelektual yang disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul dalam masyarakat Yunani dan zaman itu. Tetapi sebelum itu, memandang faktor-faktor itu, lebih dahulu sepatah kata harus dikatakan tentang nama sofis. Yang pertama yaitu nama. Rupanya nama sofis atau sophistes tidak dipergunakan sebelum abad ke-5. Arti yang tertua adalah seorang bijaksana atau seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Angka cepat kata ini dipakai dalam arti sarjana atau cendekiawan. Herodotos memakai nama sophistes untuk Pythagoras, pengarang Yunani yang bernama Androtion atau abad ke-4 sebelum Masehi mempergunakan nama ini untuk menunjukkan ke-7 orang bijaksana dari abad ke-6 dan Socrates.
Lysias, ahli pidato Yunani yang hidup sekitar permulaan abad keempat, memakai nama ini untuk Plato. Tetapi dalam abad keempat, nama Filosofos menjadi nama yang biasanya dipakai dalam arti sarjana atau cendekiawan. Sedangkan nama Sophistes khususnya dipakai untuk guru-guru yang masyarakat Yunani di sekitar kedua abad kelima. Pada kemudian hari, sofis tentu tidak harum, akibat masih terlihat dalam bahasa-bahasa modern. Dalam bahasa Inggris, misalnya kata sophist merupakan seseorang yang menipu orang lain dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi yang tidak sah. Cara berargumentasi yang dibuat dengan maksud di dalam bahasa Inggris disebut sophist atau sophistry. Terutama Socrates, Plato, dan Aristoteles dengan kritiknya para kaum sofis menyebabkan nama sofis berbau jelek. Salah satu tuduhan adalah bahwa para sofis meminta uang untuk pengajaran yang mereka berikan. Dalam dialog Protagoras, Plato mengatakan bahwa sofis merupakan pemilik warung yang menjual barang rohani. Dan Aristoteles mengarang buku yang berjudul Sophistikoi Elitsoi atau cara-cara berargumentasi kaum sofis. Maksudnya, cara berargumentasi yang tidak sah. Demikian, para sofis memperoleh nama yang jelek. Hal mana masih dapat dirasakan sampai hari ini, sebagaimana nyata dalam contoh-contoh dari bahasa Inggris tadi. Yang B yaitu 3 faktor yang menjelaskan munculnya sofistik. 1. Sesudah perang Parsia selesai tahun 449 sebelum Masehi, Athena berkembang pesat dalam bidang politik dan ekonomi. Di bawah pimpinan Perikles Polis, inilah yang menjadi pusat seluruh dunia Yunani. Sampai saat ini, Athena belum mengambil bagian dalam filsafat dan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang sejak abad ke-6. Tetapi seringkali dalam sejarah dapat disajikan bahwa negara atau kota yang mengalami zaman keemasan dalam bidang politik dan ekonomi menjadi pusat pula dalam bidang intelektual dan kultural. Demikian halnya juga dengan kota Athena. Kita sudah melihat bahwa Anaxagoras adalah figur pertama yang memilih Athena sebagai tempat tinggalnya. Para sofis tidak membatasi aktivitasnya para polis Athena saja. Mereka adalah guru-guru yang berpergian keliling dari satu kota ke kota lain. Tetapi Athena sebagai pusat kultural yang baru mempunyai daya tarik, khususnya untuk kaum sofis. Protagoras misalnya, yang dari sudut filsafat boleh dianggap sebagai tokoh yang utama antara para sofis sering-sering mengunjungi Athena. Yang kedua yaitu faktor lainnya yang dapat membantu untuk memahami timbulnya gerakan sofisti adalah kebutuhan akan pendidikan yang dirasakan di seluruh Hellas pada waktu itu. Sudah kami urutkan bahwa bahasa merupakan alat politik yang terpenting dalam masyarakat Yunani. Itu teristimewa benar dan masa yang dibahas di sini karena hidup politik sangat diutamakan, khususnya di Athena yang sekarang mengalami puncaknya sebagai polis yang tersusun. Dengan cara demokratis itulah sebabnya tidak mengherankan bahwa orang muda merasa kebutuhan dan pendidikan serta pembinaan supaya nanti mereka dapat memainkan perannya dalam hidup politik. Sampai saat ini, pendidikan di Athena tidak melebihi pendidikan elemer saja. Kaum sofis memenuhi kebutuhan dan pendidikan lebih lanjut. Mereka mengajarkan ilmu-ilmu seperti matematika, astronomis, dan ilmu-ilmu lainnya. Mengenai ilmu yang terakhir ini, mereka sangat dipandang sebagai perintis, dan tentu saja kaum sofis juga mempunyai jasa-jasa besar dalam mengembangkan ilmu retorika atau ilmu berpidato. Selain dari pelajaran dan latihan untuk orang muda, mereka juga memberi ceramah-ceramah dengan cara populer untuk khalayak ramai yang lebih luas. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi timbulnya aliran sofistik boleh dilukiskan sebagai berikut. Karena pergaulan dengan banyak negara asing, orang Yunani mulai menginsafi bahwa kebudayaan mereka berlainan dari kebudayaan-kebudayaan lain yang bercorakan sangat berlainan. Dapat terjadi bahwa apa yang dengan tegas ditolak dalam kebudayaan yang satu sangat dihargai dalam kebudayaan yang lain. Sarjana Yunani Herodotos yang hidup dalam zaman ini dan banyak berpergian ke negeri-negeri lain
dengan menuliskan pengalaman itu dengan cukup jelas, dan ia menyetujui pendirian penyair Pindaros bahwa adat kebiasaan adalah raja segala-galanya. Pengalaman itu menampilkan banyak pertanyaan, apakah peraturan-peraturan etis, lembaga-lembaga sosial, dan tradisi-tradisi religius hanya merupakan suatu kebiasaan atau konvensi saja. Dengan relativisme dimaksudnya pendirian bahwa baik buruk dan benarnya salah itu bersifat relatif saja, atau dengan kata lain, baik buruk dan benar selalu tergantung pada manusia yang bersangkutan. Sokrates dan Plato dengan tajam sekali akan mengkritik pendirian itu, tetapi dapat dibayangkan bahwa kaum sofis mengalami sukses besar dengan anggapan yang menentang, yaitu dengan tradisi-tradisi tua, terutama dengan kalangan kaum muda. Dalam hal ini, angkatan muda Yunani tidak berbeda banyak dengan angkatan muda pada zaman ini, karena mereka selalu cenderung membuang yang kolot dan memihak kepada yang serba baru. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Iqbal Rizkika. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemakalah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tokoh yang pertama ialah Protagoras. Mengenai riwayat hidup Protagoras sendiri, beliau lahir pada tahun 485 di kota Bardebara di daerah Tarake. Demokritos adalah warga kotanya yang lebih muda. Seringkali Protagoras datang ke Athena dan di sana ia terhitung pada kalangan sekitar Perikles. Atas permintaan Perikles, ia mengambil bagian dalam pendirian kota perantauan Turioi di Italia Selatan pada tahun 444 Masehi. Pendirian kota itu dimaksudkan Perikles sebagai usaha Panhellene. Berarti seluruh Hellas diharapkan mengambil bagian dalamnya. Ada tokoh-tokoh terkemuka yang ikut dalam usaha itu, misalnya Herodotos, Hippodamos, dan Lysias. Protagoras diminta untuk mengarang undang-undang dasar bagi polis baru itu. Menurut Diognetus Laertius, pada akhir hidupnya, Protagoras dituduh di Athena karena kedurhakaan atau biasa disebut dengan asebeia. Dan bukunya tentang agama dibakar di hadapan umum. Diceritakan pula bahwa Protagoras melarikan diri ke Sisilia, tetapi pada perjalanan tersebut dia tewas karena kapalnya tenggelam. Perahu layarnya juga tenggelam, tetapi karena kesaksian Diognetus Laertius ini tidak dapat dicocokkan dengan data-data lain, kebanyakan sejarawan modern menyaksikan kebenarannya. Protagoras mengarang beberapa jumlah buku, hanya beberapa fragmen pendek yang masih disimpan, tetapi isi ajarannya masih dapat ditemukan karena gagasan-gagasan Protagoras ramai dipersoalkan di kemudian hari. Plato merupakan sumber yang utama, khususnya kedua dialognya yang berjudul Theaetetos dan Protagoras. Selanjutnya, mengenai ajaran tentang pengenalan. Dalam buku yang berjudul Aletheia atau yang biasa diartikan dengan kebenaran, terdapat paparan dari Protagoras yang terkenal yang disimpan dalam kumpulan Hadiels sebagai fragmen 1, ialah manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada, dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Hal ini biasa disebut dengan relativisme. Artinya, kebenaran dianggap tergantung pada manusia atau secara subjektif. Manusialah yang menentukan benar tidaknya atau ada atau tidaknya. Di sini dapat kita mengerti bahwa manusia itu secara Protagoras memaksudkan masalah manusia perorangan atau manusia sebagai umat manusiakah? Apakah kebenaran tergantung pada Anda atau pada saya atau pada siapa? Maka di sini kebenaran memiliki arti sendiri-sendiri ataupun individual-individual. Oleh karena itu, Protagoras pun menyimpulkan bahwasannya dalam kebenaran ini bersifat lebih relatif, yang mana meskipun bertentangan antara satu sama lain. Sebagai contoh gini, angin yang dirasai panas oleh satu orang, yang mana orang tersebut sehat, akan terasa dingin apabila orang lain sakit, yang mana bagi orang ini juga benar, yang ini juga benar. Maka kebenaran ini yang dimaksud dengan relativitas, bisa dia dibilang benar dan ini bilang benar juga. Akan tetapi, pendapat Protagoras sendiri tidak merupakan kekecualian, karena sebagaimana disimpulkan oleh Plato secara konsekuen, pendapat Protagoras hanya benar untuk dia sendiri saja dan mungkin sekali bagi orang lain kebalikannya yang benar. Yang ketiga, seni berdebat.
Karangan lain yang berjudul Antilogiae atau pendirian-pendirian yang bertentangan. Dalam karya ini Protagoras mengupakan bahwa anggapan yang tentu ada hubungannya dengan relativisme yang telah diuraikan sebelumnya. Sebab itu kita dapat melihat dengan keaktifan khusus kaum sofis. Mereka giat dalam bidang kemahiran berbahasa. Suatu fragmen disimpan yang barangkali merupakan kalimat pertama dari karya tersebut, yakni tentang semua hal terdapat dua pendirian yang bertentangan. Fragmen 6a. Boleh diandaikan bahwa perkataan ini menyatakan gagasan pokok karya ini. Kalau benar tidaknya sesuatu tergantung pada manusia, harus disimpulkan bahwa suatu pendirian tidak lebih benar daripada kebalikannya. Ini mempunyai konsekuensi besar untuk seorang ahli berpidato, tergantung pada kepandaiannya. Apakah ia akan berhasil meyakinkan para pendengarnya, atau ia tidak begitu benar dengan penyampaian tersebut. Dari sebab itu perlu suatu latihan yang mungkin orang membuat argumen yang paling lemah menjadi yang paling kuat. Fragmen 6b. Para musuh kaum sofis telah menafsirkan gagasan-gagasan ini dalam arti moral. Mereka memberi kesan seakan-akan menurut Protagoras perbuatan yang sama serentak dapat dicela dan serentak juga dipuji. Sehingga demikian seni berdebat menjadi alat yang cocok sekali untuk penjahat-penjahat. Tetapi tidak ada alasan apapun untuk menyangka bahwa maksud Protagoras memang begitu. Oleh tradisi Yunani disampaikan kesaksian bahwa Protagoras mempunyai tabiat yang luhur dan dihormati oleh umum. Yang mana artinya Protagoras juga merupakan orang yang sangat disegani. Ajaran tentang negara. Selanjutnya mengenai tentang negara, beliau juga menghasilkan sebuah karya yang berjudul Tentang Keadaan yang Asali. Protagoras membentuk suatu teori tentang asal-usul negara. Teori ini dipengaruhi satu pihak oleh pengalaman yang sudah disebut dari berbagai pengalaman tadi, yakni bahwa tiap-tiap negara mempunyai adat kebiasaan sendiri, dan di lain pihak oleh kenyataan bahwa pada waktu itu ada banyak kota perantauan, masing-masing mendapat undang-undang baru. Kita mendengar bahwasannya Protagoras sendiri juga menyusun undang-undang demikian. Protagoras berpendapat bahwa negara tidak berdasarkan kodrat, tapi diadakan oleh manusia sendiri. Ia melukiskan timbulnya negara sebagai berikut. Mula manusia hidup sendiri, tetapi dalam keadaan itu ia mengalami rupa-rupa kesulitan, diantaranya dari serangan gangguan dari pihak binatang buas, bencana alam dan sebagainya. Karena ia sendiri merasa lemah dan tidak berdaya, ia mulai berkumpul dengan teman-temannya, dengan manusia lainnya dalam suatu kota atau membuat sebuah koloni. Tetapi cepat sekali ia mengalami bahwa hidup bersama tidak gampang pula. Dengan suatu mitos, Protagoras menerangkan bagaimana kesulitan baru itu diatasi. Seorang dewa berkunjung kepada manusia dan menyerahkan kepada mereka dua anugerah. Yang pertama, keinsyafan akan keadilan atau dike, dan hormat kepada orang lain atau aiaos. Berkat kedua bakat ini, manusia dapat hidup bersama. Ia sendiri dapat mengadakan undang-undang. Jadi undang-undang tentu tidak lebih benar daripada undang-undang lain, tetapi undang-undang ini lebih cocok dengan masyarakat ini, dan undang-undang lain lebih cocok dengan masyarakat lain. Rupanya dalam bidang sosial juga manusia adalah ukuran, yang mana artinya untuk manusia sendiri dalam bernegara itu memiliki undang-undang sendiri, dan setiap mereka dituntut untuk beradaptasi dengan segala tantangan dan perkembangan yang ada. Baik, mengenai ajaran tentang dewa-dewa, terakhir, masih disimpan satu fragmen dari karya Protagoras yang berjudul Peritheon atau Perihal Dewa-Dewa. Mengenai dewa-dewa, saya tidak merasa sanggup menetapkan apakah mereka ada atau tidak, tutur dari Protagoras, dan saya juga tidak dapat menentukan hakikat mereka. Banyak hal yang merupakan halangan baik, kaburnya pokok bersangkutan maupun pendeknya hidup manusia pada fragmen 4. Pendapat Protagoras tentang dewa-dewa boleh disebut suatu skeptisme. Artinya, di sini tidak mungkin mencapai kebenaran mengenai dewa-dewa tersebut. Itu cocok sekali dengan anggapan relativisme yang sebelumnya disampaikan oleh Protagoras dalam bidang pengenalan. Tetapi, kita tidak mempunyai informasi bahwa ia juga menarik konsekuensi praktis dari pendapat skeptis itu. Mungkin sekali ia menyimpulkan bahwa dalam hidup praktis manusia harus berpihak pada tradisi saja dan beribadah kepada dewa-dewa polis sebagaimana wajib dilakukan pada semua warga negara. Itu lepas. Baik, selanjutnya mengenai tentang Prodikos. Untuk riwayat hidup, Prodikos berasal dari Pulau Keos
dan ia juga boleh dianggap sebagai kawan sebaya dari Socrates. Langsung saja ke ajaran dari Prodikos. Prodikos menganut sebuah pandangan hidup yang pesimistis. Kematian dianggapnya sebagai jalan untuk melepaskan diri dari kesusahan dalam hidup manusia. Pendapatnya tentang asal-usul agama pasti tidak boleh dilupakan di sini. Menurut Prodikos, agama merupakan penemuan manusia. Mula-mula manusia memuja tenaga-tenaga alam sebagai dewa, misalnya matahari, bulan, patung, sungai, dan pohon-pohon. Sebagai contoh, ia menunjuk kepada pemujaan sungai Nil di Mesir. Taraf berikut ialah bahwa mereka menemukan keahlian tertentu, di antaranya pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan besi yang dipuja sebagai dewa. Sebagai contoh, ia menyebut dewa-dewa Yunani Demeter, Dionysos, dan Hephaestus yang dalam agama Yunani masing-masing dikaitkan dengan pertanian anggur dan besi. Jadi ia berpendapat bahwa juga agama merupakan ciptaan manusia atau biasa disebut dengan nomos. Ia menyangka pula bahwa berdoa itu mubazir. Rupanya ia mengalami kesulitan dengan pemerintah Athena karena anggapan-anggapan yang kurang ortodoks itu atau memiliki pertentangan-pertentangan. Selanjutnya terakhir mengenai Kritias. Riwayat hidup Kritias merupakan lebih muda dari Socrates. Ia berasal dari Athena dan memainkan peranan penting dalam politik kota itu. Untuk ajaran dari Kritias tidak begitu banyak. Pokok ajaran dari Kritias ialah ia menyebut pendapatnya tentang agama. Ia beranggapan bahwa agama ditemukan oleh penguasa-penguasa negara yang licik. Kebanyakan pelanggaran dapat diadili menurut hukum. Tetapi selalu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersembunyi saja dan tidak diketahui oleh umum. Dari sebab itu, penguasa-penguasa menemukan dewa-dewa supaya orang percaya bahwa mereka akan membalas juga pelanggaran-pelanggaran tersebut secara tersembunyi. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai 3 tokoh sebelumnya, Protagoras, Prodikos, dan Kritias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu materi yang akan saya bahas tentang Gorgias dan Hippias. Seorang filsuf Gorgias itu merupakan seorang yang lahir di Leontinoi dan dia lahir sekitar pada tahun abad ke-483 Masehi. Rupanya mula-mula seorang Gorgias ini adalah murid dari Empedokles. Nah, kemudian dia dipengaruhi oleh dialektika Zeno pada tahun 427. Nah, kemudian dia datang ke Athena untuk meminta bantuan kepada seseorang untuk melakukan perlawanan kepada kota Syarkusa. Sebagai seorang filsuf, dia melakukan kesuksesannya di berbagai bidang, seperti dalam mengelilingi kota Yunani, terutama di Athena pada saat itu, di mana dia mengalami kesuksesan yang sangat besar karena dia luar biasa fasih lidahnya, dan kemudian di ujung sebagai guru dia mempunyai banyak seorang murid. Sebagai murid-murid akan menerus di dalam bidang filsafatnya tersebut. Nah, kemudian Gorgias ini meninggal pada tahun 108 tahun Masehi, kira-kira pada tahun 375. Ajaran-ajaran daripada Gorgias yaitu yang pertama, dia mengajarkan tentang tidak adanya sesuatu atau tentang filsafat alam. Nah, dalam buku tidak adanya sesuatu itu dia membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama, topiknya yaitu tidak ada sesuatu pun di dunia ini. Dan yang kedua, seandainya sesuatu itu ada, maka itu tidak dapat dikenal. Dan yang ketiga, topik yang dibahas oleh Gorgias dalam buku yang dikarangnya tersebut itu adalah seandainya sesuatu itu dapat dikenal, maka pengetahuan itu tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, begitulah 3 topik yang dibahas oleh Gorgias dalam filsuf yang dikarangnya dalam buku tersebut. Yang menjadi topik pembahasan dalam filsuf Gorgias ini yaitu ialah bagaimana kita harus mengerti maksud Gorgias. Sesuatu itu tidak ada namun kita mempelajarinya itu. Nah, Gorgias ini menjelaskan, bahkan ada seorang sejarawan yang berpendapat bahwa maksud dari yang diucapkan bahwa Gorgias itu adalah 3 pendirian tersebut dalam topik yang dibahasnya itu, yaitu menganut suatu kapasitisme, yaitu
menganggap bahwa kebenaran itu tidak dapat diketahui begitu. Begitulah ajaran yang dilakukan oleh Gorgias terhadap filsuf-filsuf yang dituangkan ke dalam bukunya atau yang dikarang oleh Gorgias tersebut. Nah, kemudian anggapan bahwa sesuatu itu tidak dapat dikenal menurut Gorgias itu adalah sesuatu itu tidak ada. Kalaupun sesuatu itu ada, sesuatu itu tidak dapat bernilai begitu. Begitu pemahaman dari Gorgias tentang filsuf alam yang ada di dalam buku Gorgias tersebut yang dikarang beliau. Nah, dan seterusnya di post deh. Baik, untuk ajaran aliran dari Gorgias tersebut, selain daripada ia mengarang buku dari 3 topik pembahasan tadi, Gorgias ini juga mengarang sebuah ilmu retorika, yang mana ilmu retorika yang dikarang oleh Gorgias, ilmunya tersebut dalam bukunya itu tidak ditemukan lagi, dan bahkan bukunya itu tidak ada lagi sama sekali. Yang mana retorika itu adalah dianggap Gorgias intinya yaitu sebagai seni untuk meyakinkan the art of persuasion. Nah, dari sebab itu tidak cukup mengemukakan bahwa alasan-alasan yang diarahkan kepada akal budi, tetapi juga perasaan harus disentuh. Gorgias juga menciptakan gaya bahasa yang mempraktekkan prinsip ini. Nah, di antara murid-murid Gorgias yang tentu harus disebut Isokrates, yaitu seorang ahli yang berpidato yang ternama di Yunani pada saat itu. Nah, ia akan membuka sekolah di Athena tentang ilmu retorika tersebut gitu. Selanjutnya seorang filsuf yang bernama Hippias. Riwayat hidup daripada Hippias itu adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Athena, Yunani pada masa klasik saat itu, yaitu dia adalah yang sebaya dengan Sokrates. Nah, dia berasal dari kota Elis. Ia dibicarakan dalam kedua dialog Plato yang berjudul Hippias Major dan Hippias Minor. Rupanya ia menguasai banyak lapangan ke dalam ahlian, terutama dalam keahliannya yaitu jasa-jasa besar dalam bidang ilmu ukur. Itulah filsuf yang dikatakan dengan Hippias. Dia mempunyai keahlian dalam bidang mengukur segala sesuatu. Nah, sebuah ajaran dalam filsuf Hippias ini yaitu sangat banyak seperti sofis yang lain. Nah, Hippias juga mencurahkan perhatiannya pada pernyataan apakah tingkah laku manusia dan susunan manusia itu harus berdasarkan nomos. Maksud nomos yang dikatakan Hippias di sini adalah adat, kebiasaan atau undang-undang, atau harus berdasarkan physis gitu. Maksud fisiknya itu adalah kodrat manusia. Kodrat manusia yang dibicarakan Hippias di sini itu adalah yang memberi jawaban yang bertolak belakang dengan kebanyakan rekan sofis, yaitu ia beranggapan bahwa kodrat manusia itu merupakan dasar bagi tingkah laku manusia dan susunan masyarakat. Ia berpikir begitu karena undang-undang berkali-kali harus dikoreksi gitu. Maksudnya dikoreksi di sini yaitu diubah. Oleh karenanya, ternyata bukan undang-undang yang merupakan norma terakhir untuk menentukan yang baik dan yang jahat, apalagi undang-undang yang menggolongkan manusia sebagai penguasa atau bawahan. Nah, sebagai orang yang bebas atau budak, padahal menurut kodratnya semua manusia itu adalah sama derajatnya menurut Hippias. Nah, sedangkan dengan demikian pada Hippias tampaklah suatu kompositisme yang universalisme yang menandai banyaknya sofis gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas kekurangan presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kehilapan atau kata yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semuanya, kami mohon maaf. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.